Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 1847241. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran IPA SD, yaitu pertama, pengertian model pembelajaran IPA. Kemudian, model kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman. Kemudian, pembelajaran yaitu proses cara pembuatan menjadikan makhluk hidup belajar. Kemudian IPA yaitu fenomena-fenomena alam yang berkaitan tentang kehidupan manusia. Kemudian model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Hal yang membedakan adalah langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kemudian ciri-ciri model pembelajaran IPA yang pertama mempunyai langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang kedua mempunyai sistem sosial, ketiga mempunyai prinsip reaksi, kemudian yang keempat mempunyai sistem pendukung, kelima mempunyai dampak instruksional atau dampak pembelajaran, kemudian yang keenam yaitu mempunyai dampak pengiring. Kemudian macam-macam model pembelajaran IPA yaitu satu, model pembelajaran kontekstual, kemudian model pembelajaran kooperatif, kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran Skinsky, environment, teknologi atau society atau sets, kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran discover inquiry, kelima yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL, kemudian yang keenam yaitu model pembelajaran IPA terpadu, ketujuh yaitu model pembelajaran direct instruction atau DI, kemudian yang kedelapan yaitu model pembelajaran konstruktivisme, kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran problem basic learning atau PBL, yaitu meyakinkan suatu masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada peserta didik untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. Kemudian problem basic learning atau PBL digunakan untuk mendukung pola pikir tingkat tinggi dalam situasi yang berorientasi masalah. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran problem basic learning atau PBL, yaitu yang pertama kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, kemudian yang kedua yaitu memahami peranan orang dewasa, kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran mandiri dan bebas. Selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran problem basic learning atau PBL, yaitu fase pertama yaitu memberikan orientasi suatu masalah pada peserta didik. Kemudian fase kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. Kemudian fase ketiga yaitu mendampingi dalam penyelidikan sendiri maupun kelompok. Kemudian fase keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Kemudian fase kelima yaitu analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran problem basic learning atau PBL, yaitu kelebihannya yaitu peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan, bertanya, mengungkapkan, menjelaskan atau mendeskripsikan atau mempertimbangkan atau membuat pertimbangan dan membuat keputusan. Kemudian kelemahannya yaitu pembelajaran model problem basic learning yaitu menumbuhkan waktu yang lama. Kemudian selanjutnya model pembelajaran IPA terpadu, yaitu pengintegrasian pembelajaran IPA yang terpadu. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Kemudian selanjutnya tujuan model pembelajaran IPA terpadu yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan minat dan motivasi. Ketiga, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Selanjutnya yaitu model pengintegrasian yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu model connect, yaitu mempelajarkan sebuah materi konsep-konsep pada materi tersebut diperuntukkan dengan konsep pada topik materi yang lain. Kemudian yang kedua itu model whip belt, yaitu mempelajarkan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Kemudian yaitu model integrate, yaitu dimulai dengan identifikasi konsep keterampilan sikap yang overlap pada beberapa disiplin ilmu atau bidang studi. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran IPA terpadu, yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Langkah yang ditempuh guru, ketiga tahap pelaksanaan, keempat evaluasi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran IPA terpadu, yaitu kelebihannya yaitu mengamati gejala alam sebagaimana adanya. Kemudian kelemahan yaitu mengalami kesulitan untuk memadukannya. Selanjutnya, model pembelajaran direct instruction atau DI, pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur, dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran direct instruksional atau DI yaitu yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Kedua, mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Ketiga, penguasaan terhadap pengetahuan dasar prosedural dan deklaratif. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran direct instruksional atau DI, yaitu fase pertama yaitu menyampaikan kompetensi dan tujuan pelajaran serta mempersiapkan siswa. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ketiga, membimbing pelatihan. Keempat, yaitu mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Kelima, yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran direct instruksional atau DI, yaitu yang pertama, kelebihannya itu kegiatan demonstrasi dapat memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori atau hal yang seharusnya dan observasi atau kenyataan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kelemahannya itu peserta didik hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran konstruktivisme, yaitu konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Kemudian model pembelajaran yang dirancang yang mengharuskan terjadinya proses belajar peserta didik yang proaktif. Selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran konstruktivisme, yaitu 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kemudian yang keempat yaitu lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang pertama, fase eksplorasi, yaitu guru memancing pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari pada saat itu. Kemudian, fase klarifikasi, yaitu informasi berupa pengetahuan awal siswa diperdalam agar bisa menambah pengetahuan siswa mengenai materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga itu fase aplikasi, yaitu guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari agar bisa mengetahui apakah perencanaan sesuai dengan pelaksanaan. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran konstruktivisme, yaitu pertama, kelebihan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka. Kemudian kelemahannya yaitu proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung.
Kemudian selanjutnya kesimpulannya yaitu penerapan pembelajaran IPA yang dilakukan oleh setiap pendidik memiliki karakter yang berbeda-beda. Pembelajaran IPA tidaklah cukup dengan menggunakan model yang biasa diterapkan dalam pembelajaran yang lainnya. Hal ini harus diakui secara seksama karena materi IPA memerlukan suatu aktivitas yang langsung dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Materi IPA pun mempunyai karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat menggunakan semua model pembelajaran. Ada macam-macam model pembelajaran IPA yang merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi IPA, yaitu seperti yang diterapkan tadi. Sekian penjelasan yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.